di Jawa Tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita coba tepuk tangannya meriah. Iya. Dari mana Bapak dan Ibu? Banjarnegara. Banjarnegara. Semangatnya 45 Pak, karena Iya, habis betul, minum betul. dawet. Yang di sebelah sana Banjarnegara juga. Iya. Bukan main. Pak Bupati, selamat datang di studio TVRI Semarang bersama Ibu. Iya, kita beri tepuk tangan Bapak untuk Bupati Pak Banjarnegara. Sutejo Slamet. Dan kemudian sebelah beliau ada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Nur Tamami. Selamat sore Bapak. Kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Dan kemudian di sebelah beliau dari Purwokerto mewakili rektor yang tidak bisa hadir adalah Profesor Suwarto. Kita beri tepuk tangan. Selamat sore Prof. Semoga Pak Rektor cepat sembuh ya, hentikannya agak sakit begitu. Iya, dan kemudian Sebelahnya ada yang Bu cantik Hanifah, sendiri, iya, Ibu Hanifah Mahardeni dari Dekan FKM Undip. Kita beri tepuk tangan. Di sebelah beliau lagi Pak dari Toto Unsud, Pak Yusuf Subagio dari LPPM. Iya, dan kemudian ada yang paling muda juga, Bapak Gurnito. Kita beri tepuk tangan, Ketua PWRI Jawa Tengah. Iya, dan di sebelah beliau adalah Bapak Muhammad Hanif Prihadi dari SMK Negeri 1 Bawang. Kita beri tepuk tangan. Bawang mana tuh Bawang? Banjarnegara, Banjarnegara. Bapak. Iya, dan kemudian ini dari Taspen Pak. Taspen ya. Pak Bambang Broto, Kepala Kantor Cabang Utama Semarang. Betul. Kita beri tepuk tangan untuk Taspen. Ini menarik sekali karena tidak saja Bupati, ada tenaga muda Dekan, ada juga PT Taspen dan para anggota PWRI dari Semarang, pimpinan PWRI. Ini memang menarik Mbak, karena pada tahun 2016 kita memasuki era baru yang oleh PBB disebut pembangunan berkelanjutan. Betul. Kelanjutan itu artinya yang tua dilanjutkan yang muda, yang muda dilanjutkan anak-anak. Tetapi juga kita undang spesial Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu memang ada spesialnya. Karena di tahun 2016 nanti tidak ada satupun yang boleh miskin dan kelaparan. Oke, baik Bapak, kita tahan dulu karena sekarang sudah saatnya azan maghrib. Bapak, kita akan kumandangkan kepada pemirsa yang ada di Jawa Tengah. Saudara penonton, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah azan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saudara kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan kita lanjutkan kembali Gemari Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Sekaligus kita beri tepuk tangan untuk saudara kita tunarungu yang malam hari ini melihat tontonan kita. Kita beri tepuk tangan. Baik sekali, bagus. Seperti itu tangannya diangkat ke atas. Karena sekarang ini para penyandang disabilitas mulai mendapat kehormatan. Ada undang-undang, ada peraturan, bahkan kemarin saya sudah bersama dengan Gubernur DKI, Pak Ahok. Bahkan kalau ada tunarungu, tunagrahita atau cacat apapun naik bis dan ada orang yang sudah duduk, padahal ada orang yang kakinya cuma satu berdiri, itu harus ditegur dan harus segera pindah dia dan diduduki oleh mereka yang kakinya tinggal satu karena penghormatan kita. Betul. Setuju nggih? Harus seperti itu ya. Juga begitu nggih. Banjarnegara. Itu untuk ngetes aja Bapak Ibu ngantuk enggak nih gitu. Betul. Pak Bupati, monggo Pak Bupati. Ini ada sangat menarik Pak. Kita malam hari ini mengundang tidak saja dari Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat tetapi juga dari PT Taspen. Jadi Bapak kita jadikan semacam bagaimana kabupaten ini melayani para sesepuh-sesepuh supaya tetap tegar. Kita lihat misalnya Ketua PWRI dari Jawa Tengah itu sudah jadi bupati beberapa kali tetapi sudah sepuh tapi kelihatan masih seperti 17 tahun Mbak. Jadi mereka itu diberi kesempatan untuk ikut membantu di desa. Monggo Bapak ceritakan bagaimana kira-kira. Honornya tetap Pak. Mungkin nanti insya Allah juga dapat pensiun yang ke 13 atau 14 Pak. Terima kasih. Yang 13 dari pemerintah, yang ke-14 dari bupati. Cuma gaji bupati belum naik-naik nih. Iya, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haryono dan Bapak Ibu sekalian, ini lengkap-lengkap kami hadirkan Pak. Mulai dari pimpinan perguruan tinggi. Oh ada juga. Kemudian dari Unsud juga yang selalu kerjasama dengan kami Pemda Posdaya. Bagaimana Bapak pernah rawuh di Unsud dulu, juga dari SKPD semua hadir semua, sampai bahkan dari Posyandu Purwonegoro juga hadir, dan siswa-siswi SMK khusus jurusan perikanan. SMK ya, jurusan perikanan SMK 1 Bawang. Tepuk tangan ini SMK 1 Bawang. Ya. Itu siswa-siswanya Pak nggih. Itu kebetulan dari istilahnya komite. Kepala Dinas Pendidikan juga hadir semua, lembaga perbankan juga hadir dari PPRPKK dan semuanya. Jadi kaitan dengan perhatian kami terhadap para purna, kebetulan saya juga termasuk yang PWRI dan sudah lansia juga. Alhamdulillah. Hampir 62 tahun. Kami dalam rangka untuk memadai para lansia atau PWRI, kami kebetulan sudah membangun taman lansia Pak. Kita beri tepuk tangan dulu. Bagus sekali apresiasinya. Kemudian juga kebetulan kami juga sudah masuk anggota PWRI, tentunya dalam rangka untuk memadai dan sekaligus memberikan tempat kegiatan para PWRI. Kami juga melalui PPRPKK juga memberikan kredit kalau memang ada yang usaha kecil dan menengah. Kemudian Kepala Dinas Perdagangan Indakop, Industri Perdagangan dan Koperasi, Bu Mastuti juga hadir dan rawuh di sini. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kami memperoleh penghargaan dari Pak Gubernur untuk pembinaan terhadap UMKM, memperoleh penghargaan medali emas Pak. Wah, kita beri tepuk tangan untuk Purbalingga.
Banjarnegara. Iya, Banjarnegara. Saya keliru Purbalingga aja. Betul, nah, oleh karenanya tentunya karena ini juga hadir kaitan dari dekan apa namanya? Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya kebetulan alumni Undip juga. Kesehatan Masyarakat. Kami pun juga menyadari bahwa masyarakat kami masih ada yang memang memerlukan perhatian, istilahnya gizi buruk. Kemudian juga apa namanya untuk memberdayakan mereka, kami melalui MKM, baik di sana ada makanan-makanan yang khas, Pak, seperti halnya keripik kentrang, kemudian karika, juga mohon maaf ini enggak saru tapi memang namanya itu purwaceng juga ada di sana. Ada juga. Ada Pak, juga. Ya, itu tidak kalah dengan ginseng Korea dan ginseng Cina juga. Khasiatnya, dan di samping itu juga produk-produk seperti yang kami pakai ini batik Gemelem juga. Oh, spesial Pak ya. Juga di sana. Dan juga produk-produk lain, produk unggulan seperti halnya dari sana ada dari kerajinan bambu juga ada. Karena itu tentunya PWRI juga kebetulan baru saja melaksanakan musjab kemarin, Pak, dan alhamdulillah sudah menelurkan berbagai program yang intinya adalah walaupun usia sudah lanjut bahkan sudah manula tapi semangat masih menggelora, semangat 45 yang jelas seperti itu. Kita beri tepuk tangan ya. Pak Bupati, ini memang agak menarik perkembangan sekarang ini. Selama 15 tahun kita membangun dalam artian Millennium Development Goal, Pak. Tanggal 26 September yang lalu, kepala negara dari 193 berkumpul di PBB, dan ini dilanjutkan 15 tahun yang akan datang. Kita harus membebaskan kemiskinan, membebaskan kelaparan, dan penduduknya umurnya panjang-panjang, Pak. Makanya kita belajar dari Pak Gur. Bagaimana Pak di Jawa Tengah? Monggo komentar Bapak ini. Umur panjang, lalu kalau di Banjarnegara ini lebih sejahtera karena kita lihat masyarakatnya kayak begini nih, ini baru contoh saja ini ya. Kita beri tepuk tangan. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus daerah PWRI Jawa Tengah memiliki anggota sekitar 100.000 orang. Ini yang sudah pensiunan, Pak. 100.000 orang. Ya, 100.000 orang. Kami mempunyai status atau dianggap mempunyai status sebagai lansia produktif dan lansia potensial. Oleh karena itu kami mempunyai kepedulian yang tidak ada henti-hentinya dalam rangka kepedulian terhadap lansia ini. Bahkan kami mendapat penghargaan dari Presiden di Jambi untuk kepedulian lansia ini. Betul. Oleh karena itu, dan polisi PWRI yang ada sekarang untuk senantiasa memberikan pembinaan pada lansia, kami mencoba untuk melalui Silver College yang pernah kami selenggarakan atas dasar petunjuk-petunjuk dari PB, dan ini akan kami lanjutkan sehingga lansia-lansia ini bisa mempunyai kemandirian dalam pemberdayaan kehidupannya. Di beberapa tempat kami mempunyai juga sentra-sentra yang sudah berkembang, antara lain di Wonogiri, Purworejo, kemudian di Magelang, dan selain itu juga di Kota Madya Semarang. Ini sangat baik sekali. Terima kasih. Posdayanya juga Jawa Tengah termasuk juara, Pak. Terus itu besar ya. Posdaya kami 830. Oh, sudah 800 ya. 800 lebih. Ya, 800. Kita beri tepuk tangan dulu, Bapak dan Ibu. Ini dia lansia produktif. Jadi gagasan kita, Pak, para pensiunan ini kita serahkan pada Pak Bupati, pada Pak Camat, agar supaya karena sudah sepuh, biasanya kan rumahnya kosong, Pak. Nah, karena rumahnya kosong, silahkan untuk pakai latihan-latihan sehingga tidak perlu bikin gedung, lalu di rumahnya para lansia. Perkenan Pak Bupati ya. Siap ya. Bagaimana? Kita beri tepuk tangan. Kita saksikan visual ya. Visual karena rekan-rekan kita sudah melihat dari dekat bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di Banjarnegara. Kita saksikan sekarang saja, silahkan. Program Posdaya, Pos Pemberdayaan Keluarga yang dicetuskan Yayasan Dan Mandiri telah mendapat apresiasi banyak kalangan. Posdaya terbukti selaras dengan program pembangunan daerah dalam mengentaskan masalah kemiskinan.
Posdaya menjadi bentuk real wujud kegotong royongan yang berhasil terbangun di tingkat warga dalam mengoptimalkan potensinya. Semangat inilah yang akan terus didorong Kabupaten Banjarnegara untuk memajukan warga dan daerah. Kabupaten Banjarnegara ikut memberi kontribusi bagi berkembangnya gerakan Posdaya di Jawa Tengah yang telah membawa daerah ini sebagai provinsi ke-9 dalam menumbuhkan Posdaya di tengah warga. Bermodalkan Posyandu yang berkembang menjadi Posdaya, Kabupaten Banjarnegara terus mewujudkan gerakan 1000 Posdaya di Jawa Tengah. Pada prinsipnya, Posdaya yang digagas Yayasan Damandiri mengintensifkan peran Posyandu dan semakin menajamkan program ke masyarakat. Posyandu dibangun atas semangat kegotong royongan berdasarkan pilar kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan aspek lingkungan. 4 pilar gerakan Posdaya itu telah merasuk di tengah warga Banjarnegara. Posdaya telah banyak berkembang di Jawa Tengah berkat dukungan perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Damandiri. Untuk menjalankan programnya, Yayasan Damandiri telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan perbankan, organisasi sosial, dunia usaha, serta lembaga terkait lainnya. Gerakan Posdaya dan KKN tematik Posdaya menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pisang taro. Ini adalah taro yang dibikin dari pisang. KKN tematik Posdaya menempatkan Posdaya sebagai sentral poin mahasiswa untuk mencapai sasaran Millennium Development Goals atau MDGs. Pelibatan dunia sekolah terhadap gerakan Posdaya di Banjarnegara telah dilakukan dalam KKN tematik Posdaya di Banjarnegara. SMK Negeri 1 Bawang yang menerapkan budaya mutu superior untuk menyiapkan tamatannya menjadi warga yang produktif, adaptif, dan kreatif sehingga mampu terserap di pasar kerja nasional, ikut terlibat dalam gerakan Posdaya. Dengan jurusan Tata Busana dan Tata Boga, SMK Negeri 1 Bawang berusaha memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di tingkat warga agar lebih terampil. Bekal keterampilan itu akan meningkatkan peran Posdaya di tengah warga. Dengan siswa kita dibekali kompetensi khususnya tata busana dan juga perikanan dan juga kompetensi yang lain, diharapkan bahwa kompetensi yang sudah dipunyai nanti bisa digunakan untuk membantu Posdaya khususnya masyarakat yang memang membutuhkan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan yang dipunyai keahlian dari siswa-siswa kita. Bahkan kalau mungkin memang di dalam dukungan kita kepada Posdaya, bahwa kalau mungkin dari masyarakat itu memang nanti memerlukan latihan di sekolah kita akan memfasilitasi dengan baik dari siswa kita, dari guru kita, dan juga peralatan-peralatan yang kita punyai. Saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat basis desa atau kelurahan dianggap tidak cukup ditangani oleh Posyandu saja. Ini karena semakin kompleksnya permasalahan peningkatan SDM yang bukan hanya masalah kesehatan dan KB, tapi juga di dalamnya terdapat masalah pendidikan, ekonomi, agama, sosial, dan lainnya. Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya dibentuk sebagai wadah untuk mendukung, melayani, dan memberdayakan potensi masyarakat agar mampu melaksanakan 8 fungsi keluarga. Di Posdaya Mekarsari 4 di Desa Karangplak, Bupati dan tim penggerak PKK melihat langsung kegiatan di tengah warga. Bina Keluarga Balita atau BKB merupakan salah satu program peningkatan kualitas kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera. BKB dapat memberikan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak sesuai tingkatan umur.
ratusan kadar BKB yang telah dibentuk di Banjarnegara diharapkan dapat ditularkan kepada ibu yang memiliki balita. Tak hanya balita, Bina Keluarga Lansia juga menjadi perhatian Posdaya Mekarsari 4 ini. Posdaya ingin mempersiapkan lansia yang produktif, sehat, dan ikut aktif menjadi subjek pembangunan melalui sejumlah program, salah satunya Bina Keluarga Lansia. Gerakan Posdaya ingin menggelorkan semangat untuk mengadvokasi para pemangku kebijakan tentang wacana pembangunan berwawasan lansia. Sebagai subjek, para lansia harus diberdayakan dan dibekali dengan ilmu yang dapat disesuaikan dengan kepentingan sektor pembangunan yang akan menggunakan SDM lansia. Yayasan Dam Mandiri selama ini mempunyai komitmen dan konsisten membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan memperkuat serta mempertajam dukungannya kepada pelaku usaha. BKK Mandiraja misalnya telah intens membangun ekonomi warga dengan ikut menyalurkan skim kredit tabur puja. Untuk mengikuti program ini, setiap Posdaya diharuskan menyegarkan budaya gotong royong secara nyata dengan mengundang keluarga mampu untuk mengajak keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Keluarga miskin yang sudah ikut pelatihan bisa berpartisipasi dan diberi tabungan yang sudah diisi serta diajak mengambil kredit tabur puja sebagai modal kerja dengan maksimum pinjaman awal Rp2 juta berdasarkan saling percaya atau melalui sistem tanggung renteng. Warga yang mampu menjadi pelindung dan pengagunnya. Oke, biar lebih meriah lagi, saya minta yelnya dari Bapak Ibu yang semangat ya. Arum Dalu, mandiri selalu. Sekali lagi, Arum Dalu, mandiri selalu. Tepuk tangan untuk Banjarnegara. Pak Bupati, dengan izin Bapak, saya mau bicara dengan Ibu, boleh Pak? Iya. Bu Sri, saya lihat di gambar tadi Ibu keliling dari mana ke mana begitu ya. Bagaimana reaksi masyarakat, Bu? Kalau Posyandu kan itu hanya ngurusi ibu hamil, anak, dan kemudian KB. Nah, Posdaya ini kan merangkum titik-titik yang ada semua sampai sekarang sudah sampai juga urusan lansia, urusan koperasi, urusan kredit. Bagaimana kesan Ibu masyarakat di sana, tanggapannya? Terima kasih Bapak atas diberi kesempatan buat saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara, dan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara beserta kader-kader saya siap untuk mendukung kegiatan Posdaya, dan kami pun sudah melakukan semuanya, diantaranya ada BKR, BKL, dan KWT semuanya. Jadi semua diaktifkan kembali Bu ya. Sudah diaktifkan juga, sudah dari dulu aktif dan sekarang semakin aktif, semakin semangat lagi, karena didukung juga oleh Bapak selaku ya terutama yang dukung Pak Bupati Bu. Juga terkhusus suami saya Pak Bupati selalu mendukung langkah-langkah kami, dan alhamdulillah dari seluruh masyarakat sangat mendukung juga. Setiap kami dari PKK Kabupaten, Kecamatan maupun desa langsung jalan-jalan ke desa, pembinaan, melakukan pembinaan, antusias masyarakat. Lansia juga sangat mendukung. Jadi sekarang menurut Ibu, gotong royongnya sudah hidup kembali Bu ya? Sudah. Tidak ada yang gara-gara pilkada lalu ada yang pihak sana, pihak sini. Alhamdulillah begitu. Saya cek langsung Pak, gotong royong setiap kali saya mau ke pembinaan atau mau jalan-jalan ke desa,
tanpa saya kasih tahu dulu mau datang sudah berjalan. Juga pos rondanya saya cek aman, jalan ya. Terkendali semua. Jadi keamanan. Tidak dilihat Ibu Bupati ini dari partai politik apa gitu. Saya kebetulan dari PNS Pak, jadi nggak ikut partai politik. Oh iya. Itu apa itu? Kebetulan Banjarnegara juga tidak ikut pilkada tahun ini Bapak. Iya, jadi, saya tahu itu, saya tahu makanya kita undang. Kalau ikut pilkada nggak diundang, Mbak, dikiranya saya pro. Tapi tadi Ibu ngecek ronda, berarti Ibu malam-malam ngecek ronda saya juga? selalu kebetulan saya dari PNS Polri juga, sekaligus saya pembinaan PK-nya juga untuk ketua RT, ketua RW, kepala desa, saya juga sekaligus untuk menghimbau mengoptimalkan pos ronda untuk keamanan. Dan sekarang udah dimulai juga Bu dengan pemetaan keluarga prasejahtera, Sejahtera 1 dan Sampun ya. Jadi sudah tahu siapa yang keluarga miskin begitu ya. Jadi kalau Pak Bupati nanti tahun 2016 menggerakkan keluarga miskin harus kurang 1/3 begitu, sudah tahu yang disasar. Gitu. Insya Allah Pak, saya sudah terjun langsung ke masyarakat yang. Kalau Ibu ya, lalu saya tambahan tenaga-tenaga dari SMK. Karena saya dapat mandat dari Pak Menteri Pendidikan dan Pak Dirjen yang akan menyerahkan SMK itu ke daerah tahun depan. Nah ini tahun ini merupakan tahun untuk transisi di mana Bupati mulai merambah SMK ini. SMK gurunya tidak saja ngelatih di sekolah, tidak saja ngelatih muridnya, tapi waktu latihan rakyatnya boleh nongkrong, ikut latihan. Begini gimana Bu? Siap. Karena ahlinya macam-macam, ada tata boga, tata busana, tata perikanan juga. Siap, kami mendukung selaku. Bisa Bu ya. Siap. Jadi ibu-ibu, keluarga-keluarga yang sekarang ini membanjir di Banjarnegara ikut latihan. Jadi murid nggak apa-apa, nggih. Saya pun mau Pak jadi. Tapi kalau murid biasa, dia kan nggak punya lahan. Tapi murid rakyat kan punya lahan. Betul. Suruh bikin terpal, gitu kolam ikan langsung bisa. Iya. Kalau muridnya masih harus tanya bapaknya Bu. Boleh nggak bikin kolam? Kalau Ibu bisa langsung ya instruksikan. Jadi nanti suatu hari SMK itu terjun ke suatu desa. Muridnya ikut, lalu rakyatnya, ayo bikin kolam bareng, bisa, gitu. Insya Allah bisa karena. Jadi saat besok semua punya kolam lele, kira-kira bisa Bu? Siap, bisa, insya Allah. Bisa Pak Bupati. Insya Allah. Kebetulan Banjarnegara kita ada yang namanya kawasan Raja Purbawa, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Wanadadi dan Rakit. Itu adalah merupakan potensi dan merupakan daerah perikanan di sana. Raja Purbawa, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Wanadadi dan Rakit. Itu merupakan jadi kalau ada gerakan kayak begitu kira-kira disambut rakyat ya. Ya. Di samping itu kebetulan saya ikut menggagas adanya jurusan perikanan untuk SMK 1 Negeri Bawang. Jadi kami karena dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga petani sangat antusias dan sangat mendukung adanya jurusan perikanan di SMK Negeri 1 Bawang sekarang. Bukan main tepuk tangan. Wah. Karena yang potensinya kita ada tanyakan ya. Pak Kepala Dinas. Kalau tadi kan siap Kepala Dinasnya siap latihan di sekolah. Nah, bagaimana kalau ini latihannya tidak di sekolah tapi di kampung? Nah, bagaimana Pak Kepala Dinas Pak Nur Tamami? Terima kasih. Sebetulnya untuk siswa yang ada di SMK sudah tidak ada masalah. Karena kegiatan ekstra kurikuler, kemudian kegiatan yang ada di SMK sudah kita biasakan untuk bisa hidup dengan masyarakat yang ada di desa. Dan kebetulan mohon maaf, yang ada di SMK, baik yang ada di SMK Bawang ataupun yang ada di SMK yang lain, khususnya di SMK Bawang, sebagian juga dari daerah. Artinya dari desa-desa, sehingga mereka sudah terbiasa dengan pola yang semacam itu. Manakala nanti ada program semacam itu, nampaknya bukan permasalahan bagi teman-teman kami yang ada di SMK dan kebetulan ada berapa SMK-nya Pak di Banjarnegara? Di SMK di Banjarnegara jumlah seluruhnya ada 22. 22.
dengan yang negeri berapa? Yang negeri ada 6. 6 ya, kemudian sisanya ada swasta. Jadi akhir-akhir ini nampaknya swasta itu ingin berkiprah dalam rangka untuk peningkatan kualitas mutu di Kabupaten Banjarnegara. Ya, wah. Jadi kalau misalnya Nyun Sewu Pak Bupati kasih instruksi Januari tanggal sekian kita bikin gerakan SMK masuk desa. Ada yang bikin ngelatih busana, ngelatih perikanan, ngelatih makanan dan sebagainya. Sakit Pak nggih? Yang jelas kami sangat mendukung bahwa program ini seandainya dilaksanakan sejak dari dulu sehingga tadi bisa mengurangi pengangguran, otomatis mengurangi angka kemiskinan. Karena begitu dilatih Pak Guru sama didampingi murid yang dari desa itu, si keluarga itu bisa bikin usaha Pak. Betul. Dan biasanya kalau orang kita, orang Jawa khususnya, kalau justru yang latih, yang memberikan wawasan pengetahuan, pendidikan dari anak-anak mereka lebih semangat. Karena kalau enggak malu rasanya itu loh. Rasa malu, sehingga dengan program ini kami tidak sekedar instruksi, tapi justru nyengkuyung, artinya mendukung program ini. Karena sangat baik, sehingga dengan demikian nantinya masyarakat kita yang tadinya enggak bisa jadi bisa, yang tadinya enggak usaha jadi usaha. Karena kami juga memprogramkan program padat karya juga, termasuk dalam rangka ekonomi produktif. Ini habis Pak, kemiskinannya habis. Dikeroyok oleh pelajar dan guru SMK aja habis 20. Saya baru dapat dari Gubernur Jawa Timur 1.813 SMK mau dikerahkan. Besok pagi ini kumpul seluruh kepala SMK di Malang Pak. Jadi saya ini buru-buru ke sini dulu, besok ke Malang. Jadi siap Pak Bupati ya. Andaikan saya bawa TVRI Semarang Pak ke Panjenengan itu bulan Desember, Januari atau Februari. Gerakan lalu kita sorot Pak Bupati, Kepala Dinas, segala guru SMK, member-member ada di desa. Sangat siap. Tadi karena tadi sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, kami SMA kami di sana segala jurusan ada sih Pak. Makanya jadi nanti termasuk kita pertanian yang sudah jarang membuka jurusan, kami pun juga punya SMA pertanian. Kita rekam guru sama murid lagi ngelatih. Lalu dari Dinas Kesehatan juga ikut membersihkan got. Satu gerakan Pak. Kita bikin satu acara seperti ini tetapi di lapangan. Bapak kersonya Januari atau Februari? Januari, karena mudah-mudahan sudah ini biasanya sesuai dengan ramalan cuaca, sudah itu musim hujan. Dan kami pun sebenarnya sudah mencanangkan gerakan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong, semangat kerigan kalau orang Jawa, orang kita istilah bahasa Banjarnegara, kerja bakti. Sehingga dengan semangat gotong royong kerja bakti itu akhirnya nanti masyarakat merasa handarbeni terhadap lingkungan, kebersihan, kesehatan, dan juga pada akhirnya bagaimana kalau setelah tanggal 20 Pak? Siap juga. Siap ya? Kapanpun kami siap Pak. Wah, saya ada acara sampai tanggal 20 Pak, nanti sangat kami tunggu kerawan Bapak. Kerawan Bapak sangat kami tunggu Pak. Jadi kita bikin gebrakan Pak. Jadi para sesepuh juga menjadi pembina-pembina di lapangan, begitu Pak. Karena Pak Yusuf ini termasuk tokoh kita Pak. Jadi tidak betah Pak duduk di situ 2 jam Pak nanti. Gimana Pak Yusuf? Unsut siap? Iya. Biasa ngurusin mahasiswa. Unsut ini selalu siap Pak. Karena kita bekerja di Posjaya sejak tahun 2006 sampai sekarang. Ini termasuk pelopor Pak. Jadi kalau saya presiden, saya beri penghargaan Unsut itu bintang Mahaputra Pak. Banjarnegara, Purbalingga ini termasuk daerah-daerah kelahiran Posjaya. Kalau tidak salah, saya memperkenalkan Posjaya kami dari LPM waktu itu sekitar November 2008. Kemudian 1 Januari kita menerjunkan mahasiswa di Kabupaten Banjarnegara. Padahal waktu itu masih bertanya-tanya Posjaya itu sebenarnya makhluk apa? Tapi Banjarnegara hebat Pak. Monggo, gimana rasanya? Ini sangat cara orang Jawa nyekrup nyambung. Kami pun juga punya slogan moto itu melatih harum Pak.
Melati Harum itu memanfaatkan lahan tidur halaman rumah. Bagus, bagus. Jadi klop ya. Jangan sampai ada karangan. Bapak bawa juga Kepala Dinas Pertanian apa enggak, Pak? Pak Nurdin ada Kepala Dinas Pertanian atau yang wakili karena hadir ya dari Dinas Pertanian. Oke, ada. Kepala Dinas malah Kabid Perikanan langsung itu Pak, Kepala Bidang Perikanan ada. Nanti kita seling lagu dulu Pak, ini tegang ini. Banjarnegara siap lagi ini. Kita beri tepuk tangannya meriah. Baik, kita sambut Mbak Novi dengan lagunya Banjarnegara, jantungnya wisata Jawa Tengah. Ciptakan suasana ceria bersama nikmati indahnya pesona panorama, sejukkan hati bagai dalam nirwana. Aneka seni dan budayanya, bukti luhur dan halusnya rasa, ramah tamah insannya, senyum tulus kan menyambut Anda. Berkunjunglah bersama keluarga, handai taulan dan kerabat semua, berwisata di Banjarnegara, jantung wisata Jawa Tengah. Ciptakan suasana ceria bersama nikmati indahnya pesona panorama, sejukkan hati bagai dalam nirwana. Aneka seni dan budayanya, bukti luhur dan halusnya rasa, ramah tamah insannya, senyum tulus kan menyambut Anda. Berkunjunglah bersama keluarga, handai taulan dan kerabat semua, berwisata di Banjarnegara, jantung wisata Jawa Tengah. Berkunjunglah bersama keluarga, handai taulan dan kerabat semua, berwisata di Banjarnegara, jantung wisata Jawa Tengah, jantung wisata Jawa Tengah, jantung wisata Jawa Tengah. Iya, ini dia Mbak Novi, hebat sekali. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Kamu sekolahnya di mana sekarang? Di SMA Negeri 1 Wanadadi. Udah kelas berapa? Kelas 12. 12. Ya. Banyak banget ya. Kepingin jadi apa nanti? Kelasnya cuma 3. Cita-cita saya sih pengen jadi dosen.
dosen. Oh, kita beri tepuk tangan. Seperti Pak Mulia Yusuf. sekali. Ya. Betul ya. Ngajar apa maunya? Kalau sekarang sih ada dua hal yang sedang saya inginkan, antara matematika dan PLB. Luar biasa. Kamu tahu 1 kali 0 itu 0 ya. Kalau 0 kali 1 berapa? 0 juga. Artinya kalau kita cerita banyak tapi orang nggak dengerin, hasilnya 0. Betul nggak? Tapi kalau kita nggak bisa cerita apa-apa, orangnya kepingin denger cerita, hasilnya juga 0. Ya, itu rumus matematika ya. Betul? Siap? Siap. Oke, terima Dan kasih. kabarnya juga Novi terus ya. Juara ya, juara nasional, juara apa? Alhamdulillah tahun 2014 saya menjadi juara nasional untuk lomba FLS2N menyanyi dan OSN matematika. Wow, hebat sekali. Ibunya ini. Selamat ya, ibu gurunya. Guru matematika, Okay. bagus. Monggo, silakan. Ya, terima kasih banyak ibu bimbingannya. Kalau Bapak Kepala Dinas saya ajak turun Pak, kita tanya. Mari Pak, kita ke mahasiswa. Kita tanya pada perikanan Pak, nggih. Iya. Yes. Apa benar Pak Bupati ngendikonya itu ya. Jadi bukan Bupati yang turun ke bawah, tapi Kepala Dinas juga turun ke bawah. Monggo, yang mana yang Dinas Perikanan? Oh, belakang, nggih. Dinas Perikanan Pak? Atau siswa? Dinasnya Pak, dinasnya. Kepala Bapak tadi yang dari Dinas Perikanan oh, ya, subdinnya. Monggo, sini Pak. Sini. Ya, saya mau ngecek kalau Pak Bupati nanti kira-kira bulan Februari menggelar perikanan pedesaan. Ngadepnya Pak, supaya sampean kelihatan di TV Pak. Biasanya kan di sawah nggih panjenengan. Nggih. Deg-degan apa mboten Pak? Sangat Pak. Sangat. Kalau bener sampean diangkat jadi calon gubernur. Amin. Calon kok, nggih. Kalau tidak bener sampean dikembalikan ke sawah. Betul Pak. Jadi begini, petani ikan di Banjar itu 20.000 lebih Pak. 20.000 lebih. Jadi kalau dibantu dengan teknologi yang makin canggih dari sekolah-sekolah menengah kejuruan, ya. Ini sebuah gerakan yang luar biasa, Pak. Oh, ngaten ya. Bagaimana Pak komentarnya Pak? Ekonomi daerah begitu, jadi tekniknya kalau biasa produksi misalnya cuma 5 kilo, ini bisa jadi 50 kilo. Pasti Pak. Pasti ya. Kersa panjenengan ya. Iya, sebagai dinas ngaten Pak Sugi Harjo, Sugih tapi Harjo. Ya, jadi panjenengan mengerahkan sama penyuluh-penyuluhnya ada enggak? Punya Pak, kita punya penyuluh. Dengan pertanian penyuluh kita 300 orang Pak. 300 orang. Luar biasa Pak. Jadi sampean punya waktu antara bulan November, Desember sampai Januari. Siap Bapak. Siap ya, dilatih. Jadi jangan bikin malu Pak Bupati itu, tetapi siap Pak, kita tepuk tangan yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Jadi kira-kira kalau anggota-anggota Posdaya itu masing-masing dibikin kolam 1 meter kali 2,5 meter, itu lele, ada nila dan sebagainya, sakit ini? Iya, kami siap, bisa. Lalu bibit-bibitnya ada? Bibit-bibitnya nanti kita usahakan begitu. Biasanya memang kami dari SMK dalam hal ini kami memfasilitasi Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan perikanan. Perikanan, jadi ngambil bibitnya dari perikanan nanti dibagikan kepada rakyat. Nah, kalau nanti subur rakyatnya tambah makmur. Itu teknisinya udah luar biasa tuh Pak. Oh, ini siswa-siswa. Jadi boleh kita ke sana Pak. Coba siswa-siswanya ke sini supaya bisa kesorot. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Pokoknya yang cantik dan ganteng ke sini. Kalau enggak jangan ke sini. Ayo, jangan hanya 2, lainnya. Ya, silakan. Jauh-jauh dari Banjarnegara ya. Jauh-jauh dari Banjarnegara. Ini dia yang ahli-ahli. Tadi sudah kirim SMS ke teman-teman enggak? Supaya nonton TV Semarang ya. Sudah. Kamu udah kelas berapa? Semester berapa? Kelas 12. 12. Jadi sudah bisa pelihara ikan. Sudah. Coba ceritakan.
ikan lele itu rahasianya apa? Ayo. Untuk budidaya biar berhasil. Budidaya lele. Yang harus dijaga itu terutama buat pertama yang dipilih itu benih yang berkualitas. Sesudah benih yang berkualitas itu kita harus juga menjaga kualitas air. Air pH-nya berapa? 7. Bener, tepuk tangan. Luar biasa. Sampai ini luar biasa. Kamu pH-nya berapa? 7 sama saja. Oh, 7 juga ya. Kelas 12 juga. Bagaimana kalau menaruh bibit ke dalam kolam? Pertama, semisal kita dapat benih dari luar kota, kita itu harus mengecek surat-suratnya. Setelah kita mengecek surat, kita melakukan aklimatisasi dan aklimasi. Terus? Sudah itu boleh disentor gitu aja apa enggak? Enggak. Bagaimana? Kita punya jadi tahapnya pertama itu kita masukkan embernya. Bukan, plastik. Plastik yang berisi benih. Jadi kita taruh di kolam sendiri ya. Kita tunggu sekitar 5-10 menit menyesuaikan suhu. Setelah suhunya stabil antara kolam dan air yang berada di dalam plastik, baru kita lepas ikatan plastiknya. Bukan main. Hebat sekali. Hebat. Itu dapat A+ ya. Sebab tidak boleh bibit benih itu dari pasar langsung dimasukkan sentor begitu, nggak boleh ya. Boleh, Pak. Itu ada banyak menteri di televisi nyentor begitu, itu salah ya. Jadi menterinya kalah sama kamu ya. Tepuk tangan yang meriah. Itu kan di tiap kali upacara menterinya mau bibitnya dari ember disetor. Ya. Itu menterinya salah. Kamu nggak ingetin ya menterinya. Kamu bisa jadi menteri perikanan nanti. Amin. Betul, kamu betul gitu. Bagaimana kalau ikan nila? Ikan nila biasanya sama saja, Pak. Bibitnya kamu dapat dari mana? Biasanya kalau bibit biasanya dari hatchery, Pak. Dari hatchery. Pembenihan, tempat pembenihan. Mana kamu lebih seneng pelihara ikan nila atau pelihara lele? Lebih menurut saya itu lebih suka ikan lele, Pak. Kenapa? Di waktu panennya itu akan menghasilkan lebih banyak loh, Pak. Karena ikan lele itu pertimbangannya menurut berat badannya itu lebih besar daripada ikan nila, Pak. Satu, kedua. Ya kalau yang kedua ya pada tebarnya itu bisa tinggi, Pak. Kalau nila itu biasanya yang ukuran 5 cm sampai 7 cm itu pada tebarnya itu 10 per meter persegi, Pak. Cara makannya? Kalau cara makannya itu 3% dari berat tubuh ikan lelenya, Pak. Juga kalau baru belajar pelihara ikan lele itu ikan yang rakus, ikan yang bisa di mana saja. Sedang ikan nila harus memerlukan air yang airnya harus selalu mengalir, harus memperlalui sirkulasi air, Pak. Bagus. Jadi sanggup nanti ngajar penduduk ya. Insyaallah. Amin. Jadi tingkat kematian ikan lele lebih kecil daripada tingkat kematian ikan nila. Ya betul? Betul, Pak. Betul. Kamu siap ya? Insyaallah siap, Pak. Itu Pak Kepala Dinasnya sudah siap. Betul. Jadi kader-kader ini siap semua? Siap betul. Ya ini bagus sekali. Ada nggak di sini posdayanya? Ada posdayanya, ikut nggak? Iya, kelompok posdaya. Ada yang hadir. Ini Ibu, moga Bu. Ini Ibu ini mau jadi perikanan apa enggak? Bagus, bagus. Kamu lulus ya? Lulus ya Pak G? Lulus ya Pak G? Lulus ya, pinter. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Sing takon ya rada pinter juga. Ye, coba. Kalau Ibu punya posdaya, ye? Ya, punya. Punya posdaya, sudah berapa lama? Posdaya dibentuk
sejak 2010. 2010. Cukup lama ya, udah 5 tahun. Iya. Oh, jadi kegiatannya apa saja? Ya kegiatannya ada tribina. Agak dekat Bu. Ada tribina, bina keluarga balita, bina keluarga lansia, sama bina keluarga remaja. Bina ekonomi belum ya? Sama UMKM ada. Sudah. Ya, sudah. Nah, ini tadi kan mahasiswa pinter-pinter itu. Bagaimana membuat kolam, bagaimana lele, bagaimana ikan nila dan sebagainya. Kalau Ibu di anggotanya itu digerakkan dalam 2 bulan ini bikin kolam-kolam ikan. Oh, sudah ada. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada. Di perikanan ada, sayur mayur ada, home industrinya sudah ada, sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi kalau ditambah lagi? Iya, mau ditambah lagi dan mau diaktifkan lagi. Mau ya? Iya. Mau sekali. Ibu ketua? Saya ketua PKK desanya. Ketua PKK Ibu Lurah ya? Iya. Oh, oke. Bagus. Lain kali dijadikan lurah ya. Terus dikembangkan. Kita beri tepuk tangan dulu. Iya. Terima kasih Kalau Pak. seperti itu semua, Pak Bupati kebukti ini ya. Keberhasilan akan cepat tercapai bagus. di Banjarnegara. Ayo kita main kamu. Oke ya. Baik, kita beri tepuk tangan langsung saja. Ini dia pantomim yang dibawakan oleh adik-adik kita dari SD Randengan Sigalu Banjarnegara.
Hebat sekali, pinter banget ini anak-anak kita ini ya. Anak-anak calon pemain masa depan. Iya. Dari Korea Pak ya? Sudah pergi ke Korea? Oh sudah, ya, luar biasa. Keren. Bukan main. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, teruslah berkarya. Bapak Wakil Rektor, Bapak melihat ini perkembangan baru dari Posdaya yang dilahirkan pertama-tama dulu oleh Unsud Pak, tahun-tahun 8 ya, tahun 8, tahun 9. Bapak melihat bahwa pada tahun-tahun pertama kita hanya sekedar membikin Pak, tapi menghidupkan kembali gotong royong, dan laporan Ibu dengan Bapak tadi, gotong royong itu telah hidup kembali di desa. Perintah-perintah Bupati untuk bikin kolam ternyata oleh istri kepala desa sudah dilaksanakan oleh rakyat. Kebun-kebun juga sudah banyak. Ini memasuki tahun baru Pak. Tahun baru 2016 adalah tahun bagaimana rakyat membangun ekonomi kerakyatan. Bagaimana kira-kira Unsud bisa masuk ke sana menjadi pembangunan ekonomi pedesaan Pak. Monggo Pak. Terima kasih Prof. Sebagai wujud dari kepedulian Unsud dalam hal ini pengembangan KKN terkait dengan Posdaya, pembangunan Posdaya, kami hadir di sini membawa mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Banjar Bapak. Prof, itu ada sekitar 20 yang bajunya kuning-kuning Pak. Kuning. Bagaimana kalau Bapak saya ajak turun ke sana Pak? Baik. Monggo Pak. Oke, mari Pak. Supaya bukti nyata bahwa mahasiswanya siap untuk KKN, dan KKN-nya agak lain Pak. Kalau dulu KKN-nya membentuk Posdaya Pak, tapi sekarang mengisi Posdaya. Monggo. Kita tanya mahasiswanya, yang ganteng atau yang cantik itu yang jawab. Mari, ya, gimana? Kamu sedang KKN sekarang? Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Mana yang sedang KKN? Nah ini KKN-nya sudah berapa lama? Kita itu kebetulan kemarin periode Juli Agustus di Banjarnegara, tepatnya di 3 kecamatan Pak. Pertama itu Purwonegara, kedua Mandiraja, dan Susukan. Kurang lebih untuk teman-teman Posdaya sendiri kemarin periode Juli Agustus itu sebanyak 576 mahasiswa. Di Banjarnegara. Di Banjarnegara Pak. Iya, Pak. Jadi 500 mahasiswa itu meyakinkan bahwa Posdayanya di Banjarnegara ada. Ada ya. Ada ya. Ada Pak. Ada pengurusnya, ada ketuanya, ada anggotanya. Ada program yang tadinya memang vakum kita aktifkan lagi, dan sama sekali yang tadinya tidak ada kita buat kayak gitu Pak. Di Banjarnegara sekarang ada sekitar 168 Posdaya yang sudah kami bangun. Betul. Jadi kalau didatangi lagi KKN lalu diisi, kira-kira. Jadi kami ke depan ada 2 model Bapak untuk Posdaya. Yang satu adalah ekstensifikasi, kita membangun Posdaya baru. Yang lain adalah meningkatkan, memberdayakan lebih lanjut pada Posdaya yang sudah dibentuk. Intensifikasi Posdaya khususnya terkait dengan perekonomian Bapak. Betul. Perekonomian yang rakyat. Jadi bukan pabrik. Bukan. Kalau orang desa kan bikin pabrik nggak bisa. Jadi bikin mesin tapi listriknya nggak boleh lebih 450 watt. Betul. Ya kan listrik desa kecil, sedikit. Kalau listriknya 1000 watt, mesinnya tidak bisa dipakai. Betul. Jadi kalau mahasiswa bagian apa? Jurusan apa? Program studi apa? Saya dari jurusan ilmu politik, Fakultas Fisip. Politik ya? Iya. Jadi sekarang KKN. Sudah KKN atau belum? Lagi KKN, sedang KKN. Iya. Apa yang kamu kerjakan? Selama ini yang kami lakukan di Desa Mertasari, Kecamatan Purwonegara, kami melakukan berbagai sosialisasi, termasuk sosialisasi terhadap pemilihan bupati periode depan. Tidak memihak ya? Iya, supaya untuk sekarang ini kan pemuda khususnya kan banyak yang gonjang-ganjing antara iya atau tidak gitu. Mungkin untuk memantapkan pemuda-pemuda desa itu. Terus pemanfaatan pemberdayaan pemuda untuk salah satunya sosialisasi tentang UMKM, tentang kegiatan-kegiatan yang mengena ekonomi, usaha kreatif. Ada yang enggak yang mahasiswa
kuliahnya di desa itu membuat jamban keluarga? Ada? Ayo, bisa nggak bikin jamban keluarga? Jangan maju kalau nggak berani. Ada yang buat program itu. Program Oke, maju. Ya, saya akan panggil Ibu Hanifah. Monggo Bu. Oh, ini ahli nih kesehatan masyarakat. Ya. Jadi kesehatan masyarakat. Oh sudah. Ya. Jurusan apa? Teknik informatika Pak. Oh, teknik informatika. Monggo ditanya apa informatika yang diberikan di desa. Untuk teknik informatika yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, apa yang bisa diinovasikan ke desa? Ya mungkin tentang apa pembuatan suatu website yang memberikan informasi tentang kesehatan terutama pada jambanisasi gitu Bu misalnya. Baik. Jadi tentang kesehatan lingkungan, bagaimana kalau tentang perilaku hidup sehat? Nah itu juga bisa. Kan di teknik informatika sendiri kan kita misalnya bisa membuat suatu website yang itu kan bisa diakses oleh semua orang. Kebetulan kamu udah KKN atau mau? Sudah. Oh sudah KKN. Oh, meninggalkan website di desa apa tidak? Ya untuk saat ini sih belum. Oh ya, berani kembali lagi kan utang itu ya? Berani Pak, karena kan Pak Lurah atau Bu Lurah mungkin dibikinkan Facebook atau apa begitu? Oh, itu sih bisa Pak. Bisa ya? Jadi kan mungkin Pak Lurah, Bu Lurah kan punya komputer, dibikinkan Facebook supaya diisi dengan informasi kesehatan. Bisa enggak? Bisa enggak kamu menciptakan sistem katakanlah WA dengan orang-orang desa yang kamu kenal? Insya Allah itu bisa Pak. Bisa, lalu kamu jadi administrator, tiap kali pesen, hari ini sudah mandi atau belum, sudah gosok gigi atau belum, jadi, sudah periksa kehamilan atau belum bagi ibu yang hamil. Bisa enggak? Nah, itu harus jadi pikiran. Iya Pak. Ya jadi kalau ahli informatika, dilihat orang desa itu punya handphone apa tidak, lalu dilihat ada enggak yang bisa WA. Yang bisa WA, itu kamu gandeng. Kan berapa? 100 orang kan? 100 orang digandeng. Jadi kamu tiap pagi, selamat pagi Ibu sahabat saya di desa. Apa sudah periksa kehamilan atau belum? Tolong dicari ibu hamil supaya diajak ke posyandu. Betul? Yang punya balita, yang punya bayi. Balita sudah ditimbang atau belum? Jadi semuanya bisa ya. Jadi kembangkan kepada temannya. Sekarang ngisi Pak. Jadi ngisi. Jadi kita jangan mengira orang desa tidak punya handphone. Betul. Udah punya Pak. Punya semuanya udah punya ya di sana. Nah, jangan dibiarkan orang desa memanfaatkan handphone untuk ngerumpi. Iya Pak. Tetapi ngerumpinya diarahkan. Nah, siap nggak? Siap Pak. Nah, kamu udah habis dari desa. Sekarang sekali-sekali kembali ke desa. Mau nggak? Ya, mau sukarela Pak. Ya. Sukarela nanti lapor Bapak. Bagaimana? Siap ya Pak ya. Jadi ini inovasi baru bahwa handphone di desa sekarang ini berguna bukan untuk ngerumpi atau ngerasani tetangga, tetapi untuk membangun hidup sehat. Nah, siap gak? Nah, nanti kalau minta informasi ke Bu Dekan. Iya. Oke. Materi kesehatan masyarakat ya Prof ya? Betul. Dari mulai 1000 hari kehidupan sampai lansia. Betul. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kita Pak, kita sekarang ciptakan isian-isian yang orang desa itu nganggur pun bisa berisi. Termasuk itu. Kita balik lagi. Monggo, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Main. Nah, sekarang kita ke Bapak Taspen nih, pimpinan Taspen dengan Pak Garjito. Pak Bambang Broto. Ini anunya ada di sini nih. Lansianya ada di sini. Monggo Bapak. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sunggalu, Profesor serta Bapak-bapak sekalian. Untuk PT Taspen yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah program layanan Taspen
yang memuliakan pesertanya. Di antaranya adalah pegawai negeri yang akan purna tugas, Pak. Betul. Itu namanya klaim otomatis. Klaim otomatis ini pegawai negeri yang akan purna tugas itu tidak perlu mengurus ke Taspen, tapi kamilah yang mendatangi, menjemput bola, Pak. Menjemput bola, bekerja sama dengan mitra kami perbankan, office channeling, dan di PPKAD barangkali ada yang ragu di sini, dan di PKD, Pak. PKD. Jadi kita dibantu dengan teman-teman SKPD. Intinya pegawai negeri yang akan purna tugas tidak perlu datang ke Taspen. Di rumah ngunjuk teh atau kopi, meteti burung, Pak. Uangnya tanggal 1 masuk ke rekening. Itu klaim otomatis, Pak. Yang kedua, kalau meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia juga ada haknya, Pak. Dan itu bisa melalui instansi SKPD-nya bisa dilaporkan pada kami, kita berikan pelayanan otomatis juga. Kalau dilaporkan oleh PWRI ke panjenengan misalnya, begini, dalam Pak, sehari bisa nggak dibayar? Bisa, Pak. Pelayanan kami 45 menit sejak memenuhi syarat, Pak. Bukan 1 hari. Kalau lebih dari 45 menit, kami sebagai pelaksana di lapangan itu diberikan nilai kinerja yang rendah, Pak. Betul. Saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini kaitannya dengan beliau, Pak. Kita sudah sering ketemu, rapat dengan beliau. Itu mengenai office channeling, Pak. Office channeling ini kerjasama Taspen dengan mitra bayar, ditingkatkan dari sekedar membayar menjadi mitra layanan, Pak. Mitra layanan ini bisa memberikan informasi, menerima berkas, bahkan menerima usulan janda apabila pensiun meninggal. Karena mitra layanan kami pihak perbankan kan banyak, Pak. Misalnya mitra, tidak saya sebut nanti dikira promosi, Pak. Mitra kami bank pemerintah gitu saja misalnya. Itu kan bisa sampai ke kecamatan, Pak. Betul. Kalau misalnya kami di Semarang ini ada di Karimun Jawa, kemudian ada salah satu mitra kami di sana, ada anggota PWRI di sana misalnya meninggal, untuk jandanya, hak jandanya tidak perlu datang ke Taspen, Pak. Cuacanya buruk, Pak, nanti bisa seminggu nggak pulang, bisa melalui office channeling kami. Ini dalam rangka mendekatkan pelayanan Taspen kepada pesertanya. Maksud Pak, saya PWRI cabang dan ranting boleh nggak melapor kepada office channeling Bapak langsung dibayar begitu? Bisa, Pak. Bisa. Sehingga PWRI mempunyai semacam pegangan bahwa siapapun yang meninggal nanti dilaporkan, tidak usah menunggu sertifikat meninggal dunia. Bisa, Pak. Karena biasanya sertifikat meninggal dunia itu urusannya lama. Jadi sebelum ada sertifikat terang meninggal, disaksikan pengurus ranting, pengurus cabang, ya dibayar. Khusus itu, Pak, ya. Ada pelayanan khusus seperti itu, Pak. Betul. Kalau bisa itu kita beri tepuk tangan, Pak. Karena di beberapa tempat sudah saya anjurkan begitu. Baik, Pak. Jadi jangan menunggu sampai ada sertifikat meninggal dunia. Karena kadang-kadang yang jandanya itu mengurus tidak berani. Anaknya tidak berani. Ya, karena dia bukan pegawai negeri, cuma janda pegawai negeri. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Kalau itu bisa oleh pengurus-pengurus PWRI, itu akan lancar sekali. Sehingga PWRI setempat baru nguruskan sertifikat meninggal dunia itu. Karena 3 bulan dibayar, tambah 2 bulan ekstra, betul? 5 bulan dibayar kontan begitu ya. Terusannya 4 bulan untuk PNS, Pak. Betul, ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini hebat sekali. Para calon pegawai negeri yang mau pensiun jangan khawatir. Kalau meninggal dunia jandanya dibayari. Kalau jandanya meninggal dunia, yang pensiun pegawai negeri dibayari. Dan menurut kesepakatan saya dengan pimpinan Taspen, itu tidak nunggu berbulan-bulan sampai ngurus sertifikat meninggal dunia, tetapi langsung dilaporkan. Betul, Pak, ya? Di Jawa Tengah siap, ya? Siap, Pak. Pak Gur, bagaimana komentar Bapak? Ini terobosan baru, Pak. Ini merupakan langkah yang sangat positif sekali, Pak. Kami menyambut gembira. Jadi kami nanti tindak lanjuti dengan SKPD, Dewan Kepegawaian dan Korprista Taspen. Ini bagus sekali, Pak. Kadang-kadang kami menerima orang dari desa datang ke PWRI, Pak, saya mau ambil uang, tahu-tahu
hanya informasi yang salah. Tapi kalau dan ini tidak akan terjadi. Langsung terima ke banknya. Iya, Pak. Terima kasih. Bagaimana kalau tempat pertemuan bank, biarpun sekarang pakai kartu Pak, ngambil pensiunnya, tempat pertemuan bank dijadikan tempat pertemuan para pensiunan ini, boleh Pak ya? Bisa saya sampaikan ya Pak? Iya Pak. Jadi dalam beberapa kesempatan Pak, mitra kami ini memang kita kompetisikan Pak. Kemudian agar mereka bersaing, misalnya sudah banyak mitra kami itu kalau tanggal 1 itu ada orjen tunggalnya. Bahkan saya tahu ada pengurus PWRI pusat yang main orjen juga Pak di salah satu mitra kami. Betul. Dalam rangka menghibur. Iya, karena pensiunan kita itu ada yang dandan rapi meskipun sudah sepuh, menyanyi loh Bu di situ. Betul. Betul. Ya Pak ya? Ya. Betul. Kemudian ada snack Pak. Ada snacknya, ada setiap tanggal 1 perbankan menyediakan snack. Pak Gur tidak usah beli snack tiap kali rapat tanggal 1 di bank-bank itu Pak. Iya Pak, betul. Ada lagi Pak, ada lagi mitra-mitra kami itu menyelenggarakan kesehatan, pemeriksaan kesehatan Pak. Ya, itu kerjasama dengan dokter sudah langganan gitu. Ada juga yang dokternya juga pensiunan Bu. Iya, ada juga yang dokternya juga pensiunan. Jadi kreatif juga mitra-mitra kami dalam rangka memberi pelayanan kepada peserta kami. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pensiunan dan calon pensiunan. Nah, ini kan semua calon pensiunan. Oke, ada juga dari BPR Banjarnegara ya? Ya, sebab tadi setelah Pak Bupati kalau nanti gerakan itu berhasil pada bulan Januari pasti akan tambah peserta kredit Pak. Kita tanya bagaimana kesiapan bank. Monggo silakan Bu. Ngadepnya di sana Ibu. Yep. Terima kasih. Dari BPR BKK Mandiri Aceh ini sebelum Bapak menyampaikan kesiapan kami, perlu kami sampaikan bahwa selama ini di dalam hal untuk kaitannya dengan Posdaya, memberikan edukasi kepada Posdaya bekerja sama dengan KKN Unsud. Mungkin Unsud datang di sini pernah mengundang BKK Mandiri Aceh. Namanya BPR BKK Mandiri Aceh. Kemudian juga membiayai yang ada di Posdaya, di mana di sana itu terkait dengan apabila kekurangan dana, termasuk untuk KKN itu di situ untuk dalam rangka mengisi pilar ekonomi itu juga diberi tentang edukasi tentang tabungan. Tabungannya ada tabur puja, tambah dana. Ini produk baru mau diluncurkan juga. Kemudian kesiapan kami apa yang diperintahkan atau yang diprogramkan dari pemerintah, terutama ini dari Pak Haryono ini kami siap. Dulu saya juga pernah datang ke sana Pak. Terus akhirnya kami agresif dan di sini BPR BKK Mandiri Aceh juga mendapatkan penghargaan setiap tahun tentang pembiayaan mikro dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Hebat sekali. Kita beri tepuk tangan, boleh. Jadi nasabah mikronya sudah berapa sekarang? Sekarang nasabah mikro 16.700 nasabah. Oh, kita tepuk tangan. Sebab Pak Bupati, kalau kita nanti Bapak Bupati nanya bank, itu jangan ditanya berapa miliar. Tapi berapa orang nasabahnya mikro. Pak, kalau miliar itu bagiannya konglomerat Pak. Tapi mikro ini orangnya berapa yang dicakup. Nah dari 16.000 yang usahanya baru berapa persen? Untuk yang baru 30%. Bagus, kita beri tepuk tangan. Sejak menghadap dari sana terus kami jadi jadikan Posdaya itu seakan-akan pasar. Di situ carinya nasabah. Di Posdaya, bukan di pasar. Kalau di pasar itu pedagang golongan menengah ke atas. Ditolong nggak ditolong dia sudah sejahtera. Tetapi kalau belum punya apa-apa, ditolong itu ibu yang naik surga. Mendapatkan berkah. Betul. 30% ya naikin ya. Oke, jadi yang sudah menjadi bolak-balik langganan sudah berapa? Itu dari 16.700 kan mikro semua. Dari Posdaya itu kan ada di sana kan ada yang kerjasama dengan STIE, ya itu sekitar di kalau kelompoknya sedikit ya, tapi kalau perorangannya kan banyak. Gitu. Jadi anggota Posdaya, itu sekitar 70 orang yang sekarang. Tapi kalau ditambah dengan yang lalu
itu sekitar 238. Memang ini Posdaya, tapi kalau mikronya sebesar 16.700. Bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Jadi Pak Bupati silakan, silakan. Ini saya lihat ada kepala-kepala dinas di sini, ya Pak, ya. Bapak kepala dinas menapa Pak? Saya kepala bagian hukum. Hukum. Okay. Ya, coba diceritakan bagaimana melindungi para nasabah ini. Terima kasih Bapak. Perlindungan terhadap nasabah itu saat ini kan dilindungi dengan undang-undang Pak. LPS itu seperti dari Bu BBR BKK, sehingga jangan khawatir nabung di mana saja, saat ini sudah dilindungi seperti itu Pak. Jadi tidak hilang Pak, nggih. Insya Allah tidak hilang Pak. Kalau hilang nanti dihukumnya ya bagian hukumnya, nggih. Monggo Ibu, dari mana Ibu? Terima kasih, saya dari asisten administrasi Bapak. Jadi yang mengatur keputusan-keputusan Bupati tentang kepegawaian yang tentang beler-beler, nah itu. Tapi untuk Banjarnegara baik Pak, BNS-nya baik, alhamdulillah. Kalau beler-beler diganti aja Bu. Iya, kena hukuman aja. Disiplin Pak Bupati. Kalau Bapak? Saya Politeknik Pak. Politeknik. Ada 3 prodi, kebidanan, kesehatan lingkungan, dan agroteknologi. Siap membantu Pak. Agroteknologi, ada. Apa saja yang dibikin? Ya banyak hal ya, terutama sering sekali pelatihan-pelatihan di desa-desa, terutama tentang pertanian, bagaimana membudidayakan, bagaimana. Kalau alat-alat untuk industri, sudah ada. Misalnya alat untuk ngiris singkong. Banyak di Politeknik, alhamdulillah ada. Laboratoriumnya luar biasa. Harganya ini gagasan berapa? dari Pak Bupati. Jadi Politeknik kerjasama dengan Dikti membuat program studi 3 itu, karena memang kematian ibu dan anak di wilayah Banjarnegara masih tinggi, maka ada kesehatan lingkungan dan kebidanan. Jadi bikin mengatur got-got dan sebagainya. Iya, termasuk jamban dan AMDAL ada juga. Ada gerakan jambanisasi nopo mboten? Ini dalam rangka pembinaan di wilayah-wilayah, terutama di sekitar di Kota Banjar dan di ada. Kemudian daerah-daerah binaan seperti di Rakit dan di daerah sekitarnya tentang ada pos yang tadi itu terpadu antara 3 prodi itu. Kalau nanti Pak Bupati menggelar pada akhir Januari kegiatan-kegiatan apa bisa dilihat di rumah-rumah penduduk yang miskin, contoh jambanisasi sederhana yang barangkali yang kita bantu itunya leher angsanya, lain-lainnya dilakukan secara gotong royong. Kami siap, kami punya banyak mahasiswa juga dosen-dosen yang siap ya. Jadi nanti kita demokan bahwa keluarga miskin itu katakanlah dibantu tetangganya dengan leher angsa. Leher angsa itu harganya sekitar 80-90 perak. Iya. Betul Pak ya? Lalu lainnya gotong royong, jadi dikeroyok tetangganya, diselidiki apakah betul keluarga di desa itu sudah punya jamban keluarga atau jambannya di sungai. Ya. Jadi tiap pagi semedi di sungai. Betul? Siap Bapak ya? Nanti kita, Pak Bupati, nanti kita lakukan demo yang belum ada. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, mungkin ini Pak Bupati sebelum kita mengakhiri, betul. Apa kira-kira harapannya kepada masyarakat untuk ikut aktif gitu untuk melaksanakan program-program di Banjarnegara? Ya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada beliau Prof. Haryono yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bahkan Banjarnegara selalu dilibatkan sehingga akan memberikan pencerahan dan sekaligus memberikan penyemangat kepada masyarakat tentang apa-apa yang perlu kami lakukan, kita lakukan di Kabupaten Banjarnegara. Yang jelas harapan kami adalah banyak hal seperti jamban keluarga memang sangat diperlukan, karena ini adalah bagaimana untuk membuang air besar atau air kecil itu melalui wadah atau tempat yang telah disediakan, sehingga nantinya benar-benar sehat lingkungan dan sekaligus juga sehat untuk diri sendiri. Kemudian dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi rakyat, kami pun di samping kerjasama dengan TNI khususnya Angkatan Darat, yaitu melalui TMMD, juga kami menggiatkan dan
mengalokasikan anggaran khusus untuk padat karya, termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Sehingga kami sudah punya sentra-sentra untuk potensi yang ada, seperti halnya batik ada di daerah Gemblem, Kecamatan Susukan, kemudian yang dari Kerajinan Bambu ada di Kecamatan Mandiraja, kemudian yang ada dari makanan-makanan kecil khas itu ada yang di daerah Bawang, termasuk juga produk-produk unggulan lokal lainnya seperti yang ada di Dieng. Sehingga diharapkan nanti termasuk juga membuka akses infrastruktur, insya Allah mohon doa restu yang tadinya tidak kebuka antar Kebumen dengan Banjarnegara tahun 2016 sudah terbuka akses, sehingga ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan semangat masyarakat yang tadinya nggak usaha jadi usaha, termasuk pendidikan yang tadinya nggak sekolah jadi sekolah, karena akses atau jalan untuk menuju dari dan ke rumah atau ke kabupaten tetangga itu lebih mudah. Dan yang jelas adalah dengan kegiatan seperti ini yang diselenggarakan oleh Prof. Haryono, tentunya apalagi nanti bulan Januari kami sangat tunggu Pak kerawannya di sana, sekaligus melibatkan anak-anak sekolah kita khususnya dari siswa-siswi kejuruan, sehingga nantinya termasuk juga kami memprogramkan Banjarnegara menjadi kabupaten konservasi, karena kita tahu Banjarnegara 70% daerah rawan longsor, rawan bencana, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menghijaukan kembali Banjarnegara. Kami akan menggerakkan anak-anak kita sekolah beserta komponen yang ada, termasuk juga prokasi program bersih kali, program bersih kali, agar nantinya benar-benar kali kita menjadi bersih, indah dan sehat. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Para penonton yang saya hormati, kalau kita mau dan kita memfokuskan pada keluarga miskin, insya Allah keluarga miskin itu kita berdayakan, kita kerubut bersama-sama, pasti akan naik dari keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera 1 dan seterusnya. Ya. Mari kita tutup dengan tarian yang membuktikan bahwa keluarga miskin bisa menari di televisi Republik Indonesia. Silakan. Iya, kita beri tepuk tangan untuk SMK Negeri 1 Bawang dengan tarian Para Iwa. Dan dengan demikian maka usai sudah acara kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.